Oke, sekarang kita ngomong-ngomong soal prioritas. Jadi, prioritas ini bisa dilakukan, itu karena kita sudah menentukan tujuan sebenarnya. Jadi prioritas itu ndak sekedar, "Oh, aku milih kegiatan ini, tidak kegiatan itu." Jadi nggak sekedar milih. Basis milihnya itu berbasis dari tujuan apa yang sedang kita ingin capai. Saya punya pengalaman langsung ini di Ramadan ini, tentang bagaimana menentukan prioritas. Harian saya itu kalau misalnya sedang istirahat atau luang, itu biasanya kadang-kadang saya bermain game atau nonton video atau apalah itu pokoknya seperti itu. Jadi mungkin main game lah gitu ya. Nah, di Ramadan ini agak berbeda karena, ada beberapa waktu luang yang akhirnya saya gunakan untuk hal-hal lain. Misalnya ya menulis apa yang ingin saya bicarakan di konten pas kepikiran Ramadan ini, terus habis itu misalnya saya memilih untuk tidur, misalnya siang itu ada tidur sebentar siang karena malamnya itu, waktu waktu tidurnya itu berkurang. Jadi saya lebih memilih kalau ada kesempatan siang tidur, saya akan tidur sebentar. Jadi kenapa kok begitu? Karena, ada tujuan yang ingin dicapai, ada cetak biru yang ingin diwujudkan. Jadi prioritas itu nggak sekedar kayak anak mahasiswa ikut 2 organisasi, akan ikut 2 organisasi, terus waktu seleksi, wawancara, terus ditanya sama si wawancara, "Kamu ikut berapa organisasi?" "Ikut 2 Kak." Kalau kamu misalnya di situ rapat, di sini rapat, kamu pilih yang mana?" Terus dia akan cap-cip-cup pilih, "Aku akan prioritaskan yang ini, Kak." Nah, prioritas itu nggak sekedar memilih seperti itu. Jadi basisnya adalah ada cetak birunya, mewujudkan cetak birunya, ada tujuan yang ingin dicapainya, seperti itu. Pertanyaan selanjutnya kan jadi gini, apakah setiap orang itu perlu punya tujuan hidup? Apakah nggak bisa kita itu hidup ya wis mengalir aja, mengikuti arus gitu? Saya akan mulai dari ya sebenarnya itu pilihan masing-masing pribadi. Tapi saya punya pilihan sendiri tentu saja dan teman-teman juga tentu bebas memilih, akan memilih apa. Kalau buat saya, setiap orang, saya khususan saya, itu harus punya tujuan. Kenapa kok gitu? Pertama sebenarnya agar kita itu memaksimalkan potensi yang diberikan Gusti Allah. Salah satu potensi besar yang diberikan Gusti Allah itu kan kita dibekali akal. Termasuk akal itu memikirkan sebenarnya janjinya aku diciptakan Gusti Allah itu buat apa? Itu kan salah satu mensyukuri. Nah, punya tujuan itu menjadi penting, itu juga sebenarnya diajarkan oleh agama kita menurutku ya. Karena setiap doa, bukan setiap doa, setiap niat kita itu kan selalu diakhiri dengan lillahi ta'ala. Artinya kita melakukan ini ya karena Allah, tujuannya itu. Jadi kalau di kitab Hikam itu kita itu diharapkan hidup tidak seperti keledai yang muter-muter diikat. Kak muter dari dunia ke dunia lagi, dari dunia ke dunia lagi. Tapi kita hidup di dunia ini tujuannya adalah menuju Gusti Allah. Jadi tujuannya itu Gusti Allah. Nah, saya itu melihatnya itu dari niat yang kita baca itu selalu diakhiri dengan karena Allah Ta'ala, ujungnya itu. Jadi ada tujuan. Buat saya, ya saya perlu tujuan. Setiap orang buat saya ya perlu juga punya tujuan, biar gak bulet seperti itu. Akibat yang muncul ketika kita punya prioritas itu adalah kita akhirnya memilihnya tidak asal milih, tidak sekedar oh di depan ada apa diambil, oh di depan ada apa diambil, oh di depan ada kerjaan apa dikerjakan, enggak sekedar gitu, tapi kita punya tujuan, kita mau melakukan ini karena ini, kita mau mendahulukan ini tapi ini sebentar dulu itu karena ini. Jadi nggak reaktif lah bahasanya, itu nggak reaktif tapi menjadi proaktif. Kita tahu kenapa harus ke situ, kita tahu kenapa harus ke sini. Itu akibat yang muncul ketika kita punya prioritas. Nah, salah satu hal yang terpenting ya buat saya, kenapa kok kita itu perlu menentukan prioritas adalah karena kita harus sadar bahwa sumber daya itu terbatas. Sumber daya apapun, sumber daya alam itu terbatas. Jadi kita harus tahu prioritas. Oh, kita mau misalnya ini, kita punya tanah. Tanah ini 1 hektar.
Loh, ini terbatas. Ya cuma sakmene iki tok. Kita harus tahu ini mau dibuat apa dengan tujuan apa. Terus misalnya ada satu sumber daya, yakni sumber daya waktu. Waktu itu terbatas. Kalau waktu kan nggak mungkin bisa kembali, apalagi waktu ya. Waktu itu nggak bisa kembali. Jadi kita itu akhirnya mengerjakan sesuatu itu nggak asal mengerjakan karena waktu itu terbatas, sumber daya waktu itu terbatas. Kita melakukan sesuatu itu ya berbasis dari apa yang sedang kita ingin tuju. Nah, saya punya cerita. Ini cerita saya sendiri ya. Bagaimana pagi-pagi itu kan sebenarnya saya waktunya pagi itu tidak panjang di apa namanya waktu paginya itu tidak panjang di rumah. Jadi ya misalnya habis subuh, habis itu ada melaksanakan ini, dan ini gitu. Habis itu sudah langsung pergi ke kampus. Suatu ketika itu saya pernah waktu agak longgar pagi, tapi sebenarnya nggak panjang waktunya. Mungkin ada kesempatan mungkin cuma 20-30 menit. Saya buka YouTube. Saya melihat di berandanya itu kok ada banyak yang saya seneng ya. Nonton ini nanti saya dapat ini, nonton ini saya dapat ini, nonton ini saya dapat ini. Kok ada yang seneng ya? Saya bingung. Ini waktunya cuma sebentar, cuma 30 menit, 20 menitan. Tapi kok videonya banyak, bahkan ada satu video itu yang durasinya 1 jam. Nah terus ini gimana ini? Nah, itu akhirnya saya ingat, oh iya, sumber daya waktu saya itu terbatas. Kalau saya mau semuanya, pasti akan ada hal yang harus dikompensasi, misalnya datang telat atau akhirnya kerjanya tidak maksimal dan sebagainya dan sebagainya. Jadi prioritas itu bisa membantu kita untuk memaksimalkan sumber daya yang terbatas ini. Sehingga tentukan prioritasnya, list apa saja kegiatan yang bisa dilakukan untuk menuju ke tujuan itu, diawali dari tentukan tujuannya, lalu buat list kegiatan yang akan membantu kita menuju ke tujuan itu, dan itulah yang kita prioritaskan. Sehingga kita bisa hidup dengan tidak ngerjano iki, nggak seperti itu. Tetapi kita tahu kita melakukan ini untuk tujuan. Kurang lebih itu untuk prioritas. Terima kasih, selamat berpuasa.